Hadir, Pak. Terima kasih. Davin Hakim. Ada kabar Davin Hakim? Hadir, Pak. Oh, ada. Alhamdulillah. Panjang umur, Vin. Makasih ya. Rafif. Muhammad Rafif. Muhammad Rafif ada? Oke. Kemudian berikutnya Muhammad Rizky. Ya, oke. Rafif ada nggak Muhammad Rafif tadi? Ada Pak, ada. Siap. Oke, Muhammad Rizky ada. Ini lagi bermasalah ya. Naura Zahrani. Hadir. Naura Zahrani ada? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Noviani ada? Hadir, Pak. Ya. Rafa ada, Rafa? Rafa, oke, Rafa ada. Nggak tahu nih orangnya kemana. Revalinda. Hadir, Pak. Terima kasih. Sahnaz Alia. Hadir, Pak. Vanessa Gladys. Oh, nggak ada. Saya lewat dulu ya. Kemudian habis Vanessa siapa? Coba, saya mau tahu. Kalau di absen habis Vanessa siapa? Oke, benar ya. Zahir. Oke. Lalu Zahra. Oke. Lalu Zalfa. Hadir. Ya, oke. Baik, untuk kelas MIPA 2 yang nggak hadir itu saya rekap ya. Indah, Hoirunisa, Sakit ya, sama Mirza ya. Oke, baik. Mirza hadir, Pak. Mirza ada? Ada. Astagfirullah. Maaf Mirza. Iya, Pak. Ya, oke. Baik, Mirza ya. Baik, saya lanjutkan teman-teman ya. Untuk yang sekarang, materinya adalah tentang apa? Yaitu tentang asal-usul, teori asal-usul dan persebaran nenek moyang kita di Indonesia. Nah, ini tolong kita perspektifnya adalah perspektif pengetahuan ya, teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat, kalau nenek moyang kita ya dari Nabi Adam alaihissalam kalau perspektif agama. Tapi ini perspektifnya pengetahuan. Oke, kita mulai teman-teman dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Baik, teman-teman ya. Mohon maaf sebelum saya mulai, suara saya di headset kalian, di laptop kalian jelas apa enggak? Jelas, Pak. Ada suara lain enggak? Jelas, Pak. Ada suara lain enggak? Ya, oke, baik. Baik, teman-teman. Jadi gini, ada beberapa materi. Nah, jadi teman-teman, untuk PH3 ini nanti materinya sampai di sini ya. Dimana kalian akan ujian itu hari Senin nanti jam 10 sampai 11.15. Nah, nanti teman-teman informasi dulu ya, sebentar ya. Nanti itu saya akan kasih waktu kurang lebih 10 sampai 10.30. Kenapa kok waktunya agak lama kayak seperti PH2? Agar kalian tidak ada istilahnya ini. Biasanya kalau misalkan habis ngerjain lupa submit, makanya saya kasih waktu sampai 11.30. Nah, kemudian tolong diperhatikan juga materinya sudah saya berikan semuanya. Teman-teman tinggal download dan baca ya. Oke. Untuk manusia purba sudah saya sampaikan. Untuk materi prasejarah sudah saya sampaikan di awal-awal. Nanti untuk teori ini saya akan kasih penegasan kira-kira ini bakal keluar apa enggak ya. Tolong disimak. Kalau kecepatan terus nanti kalau misalkan saya tanyakan kecepatan apa enggak mohon dimaklum ya karena itu kontrol saya agar apa yang saya sampaikan itu benar-benar pas di kalian ya. Oke. Kita mulai ya teman-teman. Untuk slide yang kedua silakan dilihat nenek moyang bangsa Indonesia ya. Dulu kalau misalkan waktu kalian SD mungkin ada istilah sebuah lagu nenek moyangku seorang pelaut ya. Gemar melaut tiada takut. Nah, ya memang dulu itu nenek moyang kita emang seorang pelaut di mana
perahu yang dipakai adalah perahu bercadik ya teman-teman ya. Perahu bercadik, perahu yang ada sayapnya, sayap kiri, sayap kanan, itu ketika ada ombak itu tidak mudah untuk tidak mudah untuk ini ya. Nah itu, oke. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, yang pertama apa? Satu, ada yang dinamakan, ada 4 teori yang menjelaskan asal-usul nenek moyang kita. Jadi, dalam sejarah ada 4 teori yang menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, apa aja? Nah, satu, ada teori Yunan. Jadi, teori yang pertama adalah teori Yunan. Kedua, ada teori Nusantara. Nah, ketiga, ada teori out of Africa. Keempat, ada teori of Taiwan. Nah, saya ulang sekali lagi ya, teman-teman ya. Jadi, ada 4 teori yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Bentar ya teman-teman, ada yang telepon sebentar ya, sebentar. Izin dulu sebentar ya teman-teman. Assalamualaikum. Mohon sebentar teman-teman dari MIPA 2, siapa aja di sini MIPA 2? Mohon MIPA 2 untuk absensi, linknya sudah pada ngisi absen belum untuk MIPA 2? Belum, Pak. Oh, Belum, Pak. Belum, Pak. Belum Hmm. dikasih. Oh, gitu ya Allah. Linknya di mana ya nanti? Udah dikirim nih linknya nih. Sebentar. Aduh. Sebentar ya, sebentar. Saya kirim ke siapa ya, teman-teman ya? MIPA 2 ke siapa ya? Ini link kehadirannya saya kirim ke siapa? Coba. Ke Pak Andrian aja, Pak. Pak Andrian. Oh. Untuk MIPA 1, MIPA 2 nanti saya kirim di chat, bisa nggak teman-teman? Boleh, saya kirim di chat. Bisa, Pak. Jadi nanti kalian tinggal link aja ya, tinggal klik aja nggak apa-apa. Karena kalau misalnya nggak absen, sayang nih. Nanti kalian dianggap alfa semuanya. Bentar. Oke. Sebentar ya, sebentar. Bentar ya, maaf. Saya tinggalkan dulu sebentar ya, teman-teman ya. Mohon maaf ya, saya tinggalkan dulu sebentar. Oke, teman-teman MIPA 2, MIPA 1 udah absen belum? MIPA 1 udah absen belum? Udah ngisi formulir absen belum? MIPA 1, MIPA 2 udah isi formulir absen belum? Udah. Sudah, Pak.
Nah, sekarang MIPA 2, ini saya kirim chat di ini ya, di tampilan nih. Silakan diisi ya. Nah, udah saya kirim tuh, teman-teman. Kalian di rapat ini pilih tanda, kan ada tanda ini ya, ada tanda ini ya, tanda lambaian tangan. Terus ada tanda yang ini nih, pesan nih. Nah, ini silakan nanti kalian isi ya. Udah ada belum? Coba silakan dibuka dulu untuk yang MIPA 2, silakan. Sudah, Pak. Udah, silakan diisi ya. Nggak apa-apa, langsung sambil berjalan aja nggak apa-apa. Ya, mohon maaf saya langsung lanjutkan lagi karena tadi ada piketnya telepon saya tadi. Kelas ini belum ini ya, segera direspon. Yuk. Baik, saya lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Mohon maaf, barusan ada telepon. Oke. Baik teman-teman ya, untuk tadi saya sudah sampaikan bahwa ada yang namanya teori ya, teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Baik, langsung aja. Oke, bentar. Tadi sudah saya sampaikan ya, ada teori yang pertama, ada teori Yunan, ada teori Nusantara, ada teori Out Afrika, ada teori of Taiwan. Nah, saya lanjutkan lagi, mohon maaf kalau kecepatan. Oke, jadi nenek moyang bangsa Indonesia itu teman-teman, saya ulang sekali lagi, nenek moyang bangsa Indonesia itu yang bermigrasi, yang melakukan perpindahan ke Kepulauan Nusantara ada 3. Saya ulang sekali lagi. Nenek moyang bangsa Indonesia ada yang melakukan migrasi atau perpindahan ke Kepulauan Nusantara. Apa aja nenek moyang kita? 1, ada bangsa Melanesia. Nah, teman-teman, kalau bangsa Melanesia ini nanti ujung-ujungnya dia keturunan, dia nenek moyang orang Papua ya, teman-teman ya. Yang kedua, ada bangsa Proto Melayu. Dan yang ketiga, ada bangsa Detrok Melayu. Nah, jadi sudah jelas nih teman-teman. Yang akan kita pelajari adalah 4 dan 3 ya, teman-teman ya. Yang pertama, teori Yunan, teori tentang menjelaskan asal-usul nenek moyang kita, ada teori Yunan, teori Nusantara, Out Afrika, dan Taiwan. Lalu ada 3 dari beberapa bangsa yang melakukan migrasi ke Nusantara. Ada bangsa Melanesia, bangsa Proto Melayu, dan bangsa Detrok Melayu. Baik, teman-teman, MIPA 1, MIPA 2, saya terlalu cepat nggak? Tidak, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Maaf nih, saya agak ini. Nah, teman-teman lihat nih. Nah, ini saya kasih sebuah ini ya, kode. Nah, teori Yunan ini saya masukkan. Oke. Jadi teman-teman di soal itu saya kalau tidak salah isinya itu sebutkan tokoh yang mengatakan nenek moyang kita dari Yunan. Jadi tokoh pendukung teori Yunan. Jadi saya ulang ya. Tokoh pendukung teori Yunan. Nah ini nih. Jadi teman-teman dalam sejarah dijelaskan bahwa teori Yunan itu menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan Cina Selatan. Saya ulang sekali lagi ya. Dalam teori Yunan dijelaskan bahwa nenek moyang kita berasal dari Yunan Cina Selatan. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang perlu ingat kalian yang kedua nih. Yang kedua ada tokoh pendukung teori ini. Saya ulang ya. Teori Yunan ada tokoh pendukungnya, ada pencetusnya. 1 siapa Pak? 1 Muhammad Ali. Nah ini ya Muhammad Ali. 2 siapa Pak? Ada R.H. Geldern. 3 siapa Pak? Ada J.H.C. Keren. Jadi saya ulang ya. Saya ulang sekali lagi. Takutnya saya terlalu cepat. Teori Yunan menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan Cina Selatan. Itu isi teorinya. Kemudian
teori Yunan didukung oleh siapa? Nah, pendukung teori Yunan ada 3 orang. 1. Muhammad Ali, 2. R.H. Geldern, 3. J.H. Keren. Oke, itu untuk pendukung dan isi teori Yunan. Nah, teman-teman, dalam menyebutkan teori, seorang ahli tidak asal ngasih teori, ya. Jadi dalam menyampaikan teori, seorang ahli itu tidak asal ujuk-ujuk bilang yang namanya teori gini. Enggak, pasti ada dasarnya. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya. Ada dasar dari teori Yunan, teman-teman. Jadi seorang sejarawan, seorang ahli tidak asal ngasih teori, pasti ada dasarnya. Nah, teman-teman, untuk teori Yunan, dasarnya ada 2, teman-teman. Yang pertama, dasar penemuan teknologi. Yang kedua, persamaan bahasa. Saya ulang sekali lagi ya. Dasar dari teori Yunan ada 2. Yang pertama, hasil temuan teknologi. Yang kedua, yaitu persamaan bahasa. Nah, kemudian untuk temuan teknologi, dasarnya apa? Dasarnya adalah penemuan kapak tua di wilayah Nusantara. Jadi teman-teman, penemuan kapak tua di wilayah Nusantara secara bentuknya memiliki kesamaan dengan kapak di wilayah Asia Tengah. Jadi intinya penemuan kapak tua di Nusantara bentuknya atau secara bentuk memiliki kesamaan dengan penemuan kapak di wilayah Asia Tengah. Itu ya. Jadi untuk yang hasil penemuan teknologi, dasarnya adalah penemuan kapak tua di wilayah Nusantara, di mana bentuknya memiliki kesamaan dengan temuan kapak di wilayah Asia Tengah. Baik, itu ya untuk dasarnya untuk teknologi. Nah, kemudian yang kedua yaitu berdasarkan persamaan bahasa, teman-teman. Nah, ini. Oke. Nah, ini teman-teman ya, dari segi bahasa, bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kesamaan bahasa dengan bahasa Campak yang berkembang di Kamboja. Nah, ini teman-teman ya. Jadi dari segi bahasa, dasarnya adalah bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kesamaan dengan bahasa Campak yang berkembang di Kamboja. Nah, itu teman-teman ya. Jadi adanya persamaan bahasa Melayu dengan bahasa Campak. Intinya kayak gitu. Nah, sementara teman-teman, penduduk di Kamboja itu dari daratan Yunan. Nah, itu jadi penduduk yang ada di Kamboja itu mereka merupakan pindahan dari provinsi Yunan Cina Selatan. Baik teman-teman, untuk teori Yunan bagaimana? Masih bingung apa enggak? Silakan dari MIPA 1, MIPA 2. Paham, Pak. Paham? Oke. Boleh saya lanjut? Boleh saya lanjut? Atau bagaimana? Boleh, Udah? Pak. Lanjut, Pak. Oke, baik. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti yang akan keluar ini nama tokoh-tokohnya. Insya Allah ini keluar nih ya. Saya udah bikin. Soalnya udah jadi. Oke. Lanjut berikutnya. Nih. Teori Nusantara. Jadi teori Nusantara itu teman-teman menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Nusantara. Nah, apa aja? 1, nih. Jadi dalam teori Nusantara itu dijelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian tokohnya siapa, Pak? Tokohnya adalah Muhammad Yamin, Goris Keraf, dan J. Crawford. Nah, saya ulang sekali lagi.
Ya, teori Nusantara itu menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Nusantara atau Indonesia sendiri. Nah, kemudian teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Goris Keraf, dan J. Crawford. Nah, seperti itu. Kemudian, Pak, untuk teori Nusantara adanya enggak? Ada alasannya enggak? Ada. Silakan dilihat di slide berikutnya. Tuh, ya. Jadi, dalam teori ini dijelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa Melayu. Bangsa Melayu bukan berasal dari luar. Bangsa Melayu merupakan keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Nah, ini teman-teman. Masih ingat Homo soloensis itu apa artinya? Ada yang masih ingat? Manusia dari Jawa ya. Jawa, benar Jawa. Homo soloensis. Ayo, apa? Manusia dari Solo. Ya, Homo soloensis itu manusia dari Solo. Homo wajakensis berarti apa? Manusia dari Wajak. Nah, teman-teman, ini materi yang kemarin tentang Homo sapien ya. Tolong dibaca lagi ya. Oke. Lanjut berikutnya ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya dalam teori ini dijelaskan saya ulang ya. Dalam teori ini dijelaskan bahwa terdapat perbedaan bahasa Austronesia. Apa itu, Pak? Dari tadi saya lihat ada Austronesia, artinya apa? Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian melihat ada bahasa Austronesia. Austronesia itu artinya bangsa dari selatan. Saya ulang sekali lagi. Austronesia itu artinya bangsa dari selatan. Austronesia adalah bangsa dari selatan. Nah, kemudian teman-teman, dari sini indikatornya ada dua ya. Yang pertama, dalam teori Nusantara dijelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa Melayu. Bangsa Melayu keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Variabel pertama ya, poin pertama. Poin kedua, adanya perbedaan antara bahasa Austronesia dengan bahasa Indo-Eropa. Nah, yang jadi fokusnya jangan di bahasa teman-teman, tapi yang pertama aja, cukup yang pertama aja. Bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa Melayu. Bangsa Melayu keturunan Homo soloensis dan Homo wajakensis. Cukup sampai di situ aja. Yang teorinya, yang keduanya tidak usah ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Yang berikutnya ada teori Out Afrika. Nah, teori Out Afrika itu menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Afrika. Cuman bingung ya. Kenapa saya bingung? Nggak mungkin yang namanya orang Afrika migrasi jauh-jauh ke Indonesia. Nggak mungkin ya. Nah, teman-teman, ternyata setelah saya baca-baca, ternyata teori of Africa ini pendekatannya bukan migrasi, bukan perpindahan, tapi melalui genetika. Nah, ya keturunan biasa ya. Nah, teman-teman, teori of Africa dikemukakan oleh ahli genetika dari Amerika Serikat bernama Max Ingman, ya. Jadi ahli genetika bernama Max Ingman. Oke. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi, ya, saya ulang sekali lagi ya, jangan sampai lupa. Teori Out Africa dikemukakan oleh ahli genetika bernama Max Ingman. Ingman. Menurut penelitiannya bahwa manusia modern berasal dari Afrika antara kurun waktu 100.000 dan 200.000 tahun yang lalu. Ya, jadi intinya manusia Afrika itu kurang lebih 100.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lanjutkan lagi ya, teman-teman. Oke. Teori Out Africa
merupakan teori yang didasarkan pada penelitian DNA. Jadi saya ulang sekali lagi, teori of Africa itu didasarkan pada penelitian DNA. Kemudian penelitian Ingman juga menunjukkan bahwa tidak adanya gen manusia yang bercampur dengan gen spesies manusia purba. Jadi teman-teman, antara manusia secara gen dengan manusia purba yang Pithecanthropus, kemudian Meganthropus dan Homo sapiens itu tidak ada yang namanya percampuran. Mereka berpisah satu sama lain. Jadi gen manusia berpisah dari manusia purba. Nah, itu kata teori Out Africa. Nah, kemudian berikutnya teman-teman ya. Dalam teori Out Africa dijelaskan bahwa manusia Afrika melakukan migrasi, melakukan perpindahan dari 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Jadi maksudnya apa, Pak? Maksudnya itu dalam teori ini dijelaskan manusia dari Afrika melakukan migrasi atau perpindahan besar-besaran yaitu pada masa 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Nah, kemudian teman-teman, wilayah yang menjadi tujuan migrasi adalah Asia Barat. Berarti kalau Asia Barat, daerah Arab Saudi, daerah Qatar, kemudian Irak, Iran. Nah, itu untuk Asia Barat, teman-teman. Dan melewati 2 jalur. Jadi, kesimpulan yang kedua adalah bahwa tujuan manusia Afrika itu ada 2. Yang pertama, ada yang namanya Asia Barat dan mereka menempuh 2 jalur. Saya ulang, menempuh 2 jalur. Yang pertama ada Sungai Nil. Nah, teman-teman ya, Sungai Nil kita tahu ya merupakan sungai terpanjang di Mesir ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua melalui Laut Merah. Jadi intinya mereka melakukan perpindahan ke Asia Barat melalui 2 jalur, yaitu jalur melalui Sungai Nil, kemudian yang kedua melalui Laut Merah. Begitu teman-teman kesimpulannya. Baik. Teori Out Africa bagaimana? Jelas? Jelas, Pak. Ya Allah, jelas, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya, teman-teman ya. Untuk yang berikutnya, yang keenam, teori of Taiwan. Nah, jadi kalau teori of Taiwan sama dengan teori Yunan, teman-teman ya, intinya. Jadi yang menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia dari Taiwan. Nah, ya gitu deh teman-teman, intinya kayak gitu. Nah, kemudian teori of Taiwan ini dijelaskan oleh Peter Bellwood dan Robert Blas. Nah, jadi tokohnya itu Peter Bellwood dan Robert Blas. Lalu ada Harry Truman Simanjuntak. Jadi ada 3 orang. Teori Taiwan menjelaskan nenek moyang bangsa Indonesia dari Taiwan. Kemudian tokohnya ada 3, yaitu yang pertama Peter Bellwood, Robert Blas, dan Harry Truman Simanjuntak. Nah, teori ini menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Intinya gitu aja ya teman-teman ya. Jadi nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Nah, kemudian dari segi apa pendekatannya? Pendekatannya dari segi bahasa. Di mana bahasa yang digunakan di Nusantara memiliki kesamaan dengan bahasa yang digunakan di Taiwan. Intinya gitu aja ya teman-teman ya. Jadi bahasa yang digunakan itu memiliki kesamaan dengan bahasa yang digunakan di Taiwan. Intinya kayak gitu aja ya teman-teman ya. Oke. Boleh saya lanjutkan lagi? Kita lanjutkan lagi ya. Nih. Jadi bangsa-bangsa yang melakukan migrasi ke Indonesia. Yang pertama bangsa Melanesia. Nah teman-teman ingat bangsa Melanesia ini adalah bangsa yang dari Teluk Tonkin, Vietnam ya.
Teluk Tonkin itu daerah Vietnam. Nah, kemudian kenapa kok bangsa ini berasal dari Teluk Tonkin Vietnam? Karena berdasarkan penemuan artefak, yaitu pebble, ya, kapak pendek, dan kapak Sumatera. Nah, pebble itu nama lainnya kapak Sumatera. Jadi saya ulang sekali lagi, bangsa Melanesia berasal dari Teluk Tonkin Vietnam, berdasarkan buktinya apa? Yaitu penemuan kapak Sumatera dan kapak pendek. Kapak ini ditemukan di pegunungan Bakson Hoa Binh. Nah, ya, pegunungan Bakson Hoa Binh di Vietnam juga ya, teman-teman ya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, ini teman-teman, bangsa Melanesia atau Papua Melanesoid. Jadi kalau dalam bahasa kita kasarnya apa, Pak? Kasarnya itu bangsa Melanesia ini nenek moyang orang Papua. Ingat, nenek moyang orang Papua. Nah, bangsa Melanesia ini memiliki ciri-ciri bagaimana, Pak? Ciri fisiknya. Yang pertama, kulit kehitam-hitaman. Ya, jadi dia memiliki kulit kehitam-hitaman. Yang kedua, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung mancung. Nah, itu ciri-cirinya ya. Kulit kehitam-hitaman, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar, hidung mancung. Nah, seperti itu. Kemudian, keturunan bangsa Melanesia bisa dilihat di pedalaman Malaya, itu yang pertama, suku bangsa yang ada di pedalaman Malaya, penduduk Aeta di Filipina, suku Sakai di Siak, ya, di Siak itu provinsi Sumatera, dan orang Papua serta kepulauan Melanesia. Jadi saya ulang sekali lagi, keturunan bangsa Melanesia ini ada di pedalaman Malaya, penduduk Aeta di pedalaman Filipina, suku Sakai di Siak, dan orang Papua serta kepulauan Melanesia. Sampai sini teman-teman jelas nggak penjelasannya? Atau saya terlalu cepat? Jelas, Pak. Jelas, oke, alhamdulillah. Saya lanjutkan lagi ya. Nih, yang ke-8 bangsa Proto Melayu, teman-teman. Jadi kalau dalam bahasa kita, Proto Melayu. Proto artinya tua, teman-teman. Melayu artinya bangsa Melayu. Jadi bahasanya bagaimana, Pak? Bangsa Melayu tua. Karena Proto itu artinya tua, ya. Nah, kemudian teman-teman, bangsa Proto Melayu itu migrasi ke Indonesia yaitu tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Proto Melayu merupakan ras Mongoloid dari Yunan. Nah, ya berarti mereka dari Yunan, teman-teman. Berarti teori Yunan ini, ya. Nah, kemudian lanjut berikutnya, bangsa Proto Melayu memiliki ciri fisik apa aja? Satu, kulitnya sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, bentuk mulut dan hidung sedang. Saya ulang sekali lagi. Ciri fisiknya adalah kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, serta bentuk mulut dan hidung sedang. Nah, Proto Melayu, teman-teman, mereka datang ke Indonesia pada zaman kebudayaan Neolitikum. Nah, Neolitikum, teman-teman ya. Dan kebudayaannya adalah kebudayaan kapak persegi untuk melalui jalur barat dan kapak lonjong dari jalur timur. Nah, ini ya rutenya, teman-teman ya. Jadi kalau bisa dibilang, teman-teman, kalau rute di jalur barat itu dari mana aja, Pak? Kalau boleh saya tahu. Baik, saya sampaikan ya 2 kali ya pengulangannya ya, teman-teman ya. Jadi jalur barat yang dilalui oleh bangsa Proto Melayu rutenya dari mana, Pak? Yang pertama dari Yunan, ya, Yunan, masuk ke Vietnam, masuk ke Semenanjung Malaya atau Singapura, Malaysia sekarang, masuk ke Pulau Sumatera, masuk ke Pulau Jawa,
masuk ke Bali, terakhir Nusa Tenggara. Itu ya. Jadi saya ulang sekali lagi. Rute jalur barat bangsa Proto Melayu adalah pertama dari Yunan Cina, kedua Vietnam, ketiga Semenanjung Malaya, keempat Sumatera, kelima Pulau Jawa, keenam Nusa Tenggara. Jadi terakhirnya di Nusa Tenggara. Nama kebudayaannya adalah kapak yang ini ya, persegi. Nah, kalau yang lewat timur cukup simpel teman-teman. Kalau lewat timur nggak terlalu banyak ya. Yang pertama dari mana? Yunan juga sama. Dari Yunan masuk ke Filipina, masuk ke Sulawesi, masuk ke Maluku, masuk ke Papua. Nah, itu ya rutenya ya. Yunan, Filipina, Sulawesi, Maluku, dan apa terakhir? Papua. Begitu. Nah, kemudian Pak, untuk bangsa Proto Melayu ada keturunannya enggak? Ada, teman-teman silakan dilihat. Keturunan dari bangsa Proto Melayu adalah Toraja, Sasak, Dayak, Nias, Batak, dan Kubu. Nah, itu ya. Kemudian terakhir, nah ini bangsa Detro Melayu. Detro Melayu itu adalah bangsa Melayu muda. Detro artinya Melayu muda ya. Nah, bangsa Melayu muda percampuran antara bangsa Proto Melayu yang sawo matang dengan bangsa Arya yang berkulit putih. Nah, ya, jadi bangsa Proto Melayu itu adalah Melayu muda. Bangsa Melayu muda adalah percampuran dari Proto Melayu atau Melayu tua yang sawo matang dengan bangsa Arya yang berkulit putih. Nah, ini ya. Lalu berikutnya bangsa Proto Melayu secara fisik tidak jauh berbeda dengan penduduk Indonesia saat ini ya. Nah, kemudian bangsa Detro Melayu, maaf Detro Melayu ya, datang ke Indonesia melalui jalur barat. Apa aja? Semenanjung Malaka, kemudian Sumatera sampai ke beberapa daerah. Dan bangsa bangsa Detro Melayu, maaf Detro Melayu keturunannya apa aja? Suku Aceh, suku Minangkabau, Jawa, Bali, dan Bugis Makassar. Jadi keturunannya adalah bangsa Aceh, suku Minangkabau, suku Jawa, Bali, Bugis, dan Makassar. Alhamdulillah, teman-teman, materinya selesai. Oke. Baik, saya mau ini dulu, mau evaluasi dulu dari poin pertama sampai poin 9. Bagaimana pendapat kalian dari yang saya sampaikan? Materinya apakah bisa disimak atau terlalu cepat, teman-teman? Silakan. Bisa disimak, Pak. Bisa disimak. Oke, baik teman-teman, materinya sudah selesai. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah ya. Saya mohon maaf kalau misalkan selama saya pembelajaran tadi ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ada kekurangan. Terima kasih buat atensinya.